Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan ujian tengah semester ini untuk khusus mata kuliah fikih ibadah tanpa suatu halangan apapun dan suatu hambatan apapun. Sholawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada proklamator Islam yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman yang terang sampai saat ini. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk melaksanakan ujian tengah semester saya untuk mata kuliah fikih ibadah. Untuk pemateri yang pertama, saya akan membacakan kurikulum vitanya terlebih dahulu. Nama Ibu Fauziah, tempat tanggal lahir yaitu di Pemalang, tanggal 28 Maret 1971, alamat di Jalan Raya Ambal Gading, RT 3 RW 1, Desa Karangtengah, Kecamatan Ambal Gading, Kabupaten Pemalang. Untuk pendidikan yaitu di SD Muhammadiyah 3 Comal, SMP Muhammadiyah Comal, SPG Pemalang, IKIP PGRI Semarang, dan Universitas Terbuka. Materi yang pertama dari narasumber yang pertama itu dari Ibu Fauziah. Saya akan bertanya mengenai bab puasa. Untuk yang pertama yaitu bagaimana hukum puasa tetapi tidak sholat. Puasa wajib ya, Ramadan ya maksudnya ya. Untuk puasa Ramadan, puasa tetapi dia tidak sholat ya, tidak mau menjalankan sholat. Mengenai pertanyaan tadi, puasa tetapi tidak sholat. Kalau menurut Ibu, untuk puasanya sah-sah saja. Artinya karena puasa, untuk syarat dari puasa itu tidak ada syarat sahnya puasa itu di situ tidak ada sholat gitu ya. Syarat sah puasa kan satu balik ya, yang jelas Islam ya, Islam balik, kemudian bersih dari hadas ya, baik ada suci dari hadas besar maupun hadas baik suci dari hadas besar, artinya dia suci dalam keadaan tidak menstruasi. Kemudian itu tidak ada sholat. Tetapi perlu diketahui juga bahwa kalau seseorang meninggalkan sholat itu dia sudah melakukan dosa besar. Artinya dosa besar, dia sudah melakukan dosa besar. Meninggalkan sholat wajib itu adalah dosa besar. Dan juga kita ingat bahwa apabila kamu fawailul lil musallin ya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat ya, yaitu orang-orang yang meninggalkan sholatnya. Nah, kemudian juga ada hadis tadi, kita kan penginnya sholat kita itu menjadi tiang utama, tiang agama. Sholat itu kan merupakan tiang agama. Apabila sholatnya itu baik, maka baiklah semua amalannya ya. Kita ingat bahwa pertama kali yang dihisab ya, itu adalah sholat. Jika sholatnya bagus, maka baiklah amalan yang lainnya itu. Jadi sia-sia nanti
Kalau dia puasa tetapi tidak sholat, sia-sia amalannya. Kita ingat bahwa apabila seseorang itu melaksanakan atau meninggalkan sholat asar, maka amalan yang sebelumnya itu hapus, hilang, sia-sia, sehingga puasanya juga sia-sia. Amal baiknya yang dilakukan selama dari bangun tidur sampai asar itu juga sia-sia, sehingga kesimpulannya puasanya sah, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Itu sebaiknya ya sholat tetap dilaksanakan. Untuk pertanyaan yang kedua Ibu, mengenai puasa juga itu, mana yang lebih utama, membayar puasa Syawal, melaksanakan puasa Syawal atau membayar utang puasa Ramadan? Oh iya, mengkodok istilahnya ya. Okay. Kalau misalkan di bulan Ramadan, terutama ini seorang wanita ya, menghutang sholat puasanya, kemudian kan harus mengganti di bulan selanjutnya. Ini namanya mengkodok. Nah, kemudian dia pingin mengkodok, tapi juga pingin puasa sunnah, karena puasa sunnah di bulan Syawal itu pahalanya besar ya, seperti puasa 1 tahun gitu. Tapi ya di sini dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Tetapi ingat bahwa puasa di bulan Syawal itu kalau ingin mendapatkan pahala puasa selama 1 tahun, harus puasa Ramadan dulu. Nah, artinya jika ada yang tertinggal, maka perintahnya harus mengkodok di bulan berikutnya. Maka sebaiknya disempurnakan dulu, artinya dibayar dulu ya, dibayar dulu, bukan dibayar tapi diganti atau dikodok dulu puasanya. Hutangnya berapa? 3, 4, 5, 6 sesuai yang ditinggalkan. Setelah dia puasa, mengkodok puasanya pada bulan Syawal, kalau ada waktu, masih ada waktu, baru dia melaksanakan puasa sunnahnya. Dan juga kita tidak tahu juga yang namanya usia ya, nggak tahu kan, kita tidak tahu apakah selama bulan Syawal itu kita masih diberi selamat usia panjang umur ya, belum tentu. Sehingga yang perlu yang segera diselesaikan atau dilaksanakan adalah mengkodok puasanya terlebih dahulu. Untuk selanjutnya Ibu, kalau misalkan biasanya kalau puasa terus kan biasanya ibu-ibu itu kalau mau menjelang berbuka kan biasanya kan menyiapkan makanan tuh. Nah, kalau misalnya Ibu mencicipi makanan ketika berpuasa itu gimana Bu? Mencicipi ya, masak ya, lagi masak itu enak dicicipi, asin enggak gitu, manis sudah enggak. Untuk mencicipi, kalau ibu-ibu itu sudah terbiasa masak, itu seharusnya sudah ngerti takaran satu sayur 1 panci itu biasanya garamnya sedikit. Nah, itu ya. Nah, ini mencicipi makanan itu sama ya, seperti gosok gigi itu, kemudian berkumur ya, itu hukumnya apa itu? Makruh ya. Makruh itu sebaiknya tidak dilaksanakan atau sebaiknya ditinggalkan ya. Sebaiknya tidak dikerjakan, itu akan lebih utama ya. Boleh mencicipi tapi makruh. Nah, lebih utama ditinggalkan, tidak usah dicicipi lah. Tapi puasanya tetap sah
Tapi ingat, mencicipinya jangan sampai ditelan. Kalau ditelan menjadi apa? Menjadi batal puasanya, karena ada makanan yang masuk sekedar di lidah sedikit terus dibuang, itu pun makruh. Nah, kita berharap atau sebaiknya dalam melaksanakan puasa itu mencari pahala yang sebanyak-banyaknya. Artinya puasa kita hendaklah yang sesempurna mungkin, ya, menghindari makruh, ya. Kan tidak boleh wong wudu saja nggak boleh kumur, ya, bersiwak atau gosok gigi saja itu juga makruh, ya. Jadi sebaiknya tidak usah dicicipi, ya. Tetapi dengan mencicipi pun ya tidak membatalkan puasa, cuma tadi makruh. Untuk narasumber yang kedua, saya akan membacakan kurikulum vitae-nya terlebih dahulu, yaitu nama Bapak Amir Abdurrahman, tempat tanggal lahir Pemalang 26 Agustus 1988, alamat RT 5 RW 1 Ujung Gede Pemalang. Untuk riwayat pendidikannya yaitu SD Negeri Purwoharjo, SMP SMA Madrasah Mualimin Yogyakarta, dan STIT Pemalang. Untuk narasumber yang selanjutnya yaitu Pak Amir, saya akan menanyakan perihal puasa. Yang pertama yaitu apa hukumnya jika kita berpuasa tetapi kita tidak melaksanakan sholat? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana hukum tatkala seseorang berpuasa tapi dia tidak melaksanakan sholat? Maka para ulama sepakat sholatnya dan puasanya ini tidak akan Allah terima. Tidak Allah terima puasanya. Artinya dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari puasa. Secara kaidah, kalau ditanya sah atau tidak, ya secara kaidah puasanya sah. Kalau dia menahan lapar dan dahaga, tidak makan, tidak minum secara sengaja, akan tetapi sama sekali dia tidak akan mendapatkan pahala. Bahkan Nabi SAW beliau bersabda, "Man lam yada' qawla zur wa amala bih." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan dia malah mengatakan kedustaan, ya. Laisa lillahi hajatan bima yada' ta'amihi wa sarabihi. Maka Allah tidak berhajat kepadanya terhadap dia ini melakukan puasanya. Artinya orang puasa, dia tidak menjaga lisannya, dia tetap berdusta, ini saja diancam tidak mendapatkan pahala. Apalagi orang yang tidak sholat, ini lebih-lebih lagi, ya, bisa jadi ya, sangat-sangat keras bahwasanya orang yang puasa kalau tidak sholat maka puasanya tidak Allah terima. Untuk pertanyaan selanjutnya itu mana yang lebih utama Puasa mengqadha atau puasa sunnah Syawal kalau datang bulan Syawal. Maka ini adalah perkara ikhtilaf. Para ulama berselisih pendapat. Ya, sebagian ulama mengatakan maka boleh langsung mengqadha, boleh langsung puasa sunnah Syawal. Ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah taala. Karena puasa yang paling afdal puasa sunnah Syawal tanggal 1 sampai tanggal 6. Maka yang diawalkan ini, ya, yaitu puasa sunnah terlebih dahulu. Ya. Akan tetapi sebagian ulama atau mayoritas ulama Syafi'iyah mereka berpendapat bahwasanya yang paling ditekankan adalah mengqadha puasa fardhu. Ya, karena puasa sunnah Syawal ini bisa dilakukan di awal Syawal, di pertengahan Syawal, atau di akhir bulan Syawal. Maka yang dikedepankan, yang diutamakan adalah membayar atau mengqadha puasa Ramadan yang terlewat. Mencicipi makanan. Jadi di sini adalah mencicipi masakan. Masakan, maka para ulama mayoritas seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz rahimahullah taala mereka berpendapat tidak membatalkan puasa. Tatkala dengan syarat ketika dicicipi hanya di ujung lidah.
masukin di ujung lidah, kemudian dia memuntahkannya atau meludahkannya, dikeluarkan seperti ini. Tidak dia telan, maka ini tidak membatalkan puasa. Allahu ta'ala. Untuk narasumber yang ketiga, saya akan membacakan kurikulum vitae-nya terlebih dahulu. Nama Ibu Nur Hasanah, tempat tanggal lahir Pemalang 29 November 1967, alamat RT 1 RW 5 Desa Losari Loboyo, Tambak Gading, Pemalang. Pendidikan SD Negeri 02 Losari, MTS Muhammadiyah Comal, MAN Benda Si Rampok Bumi Ayu Brebes, Pondok Al Hikmah Benda Si Rampok Bumi Ayu Brebes. Baik, untuk pemateri yang ketiga yaitu Ibu Nur Hasanah. Begini Bu, saya akan menanyakan perihal puasa. Yang pertama yaitu bagaimana jika kita melaksanakan puasa tapi kita tidak sholat, itu bagaimana hukumnya? Baiklah, akan saya jawab ya berkenaan dengan puasa namun tidak sholat. Sebelumnya saya mau tanya, ini puasanya itu puasa Ramadan atau puasa apa ya? Puasa Ramadan. Oh, puasa Ramadan ya. Barangkali kan ada puasa yang lain itu juga banyak ya. Berkenaan dengan puasa Ramadan itu sudah jelas ya, itu sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala ya, tentunya yang dipanggil untuk puasa adalah orang yang beriman ya. Ketentuannya begitu. Selain orang yang tidak beriman ya enggak diwajibkan ya. Maka kalau tadi yang ditanyakan masalah puasa Ramadan, otomatis itu harus orang beriman. Karena dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang puasa karena iman kepada Allah SWT akan dihapus dosa-dosanya yang telah lalu. Insya Allah kalau puasa Ramadan itu adalah sesuai dengan hadis di mana tegaknya Islam itu kan ada 5 ya. Di antaranya syahadat, sholat, kemudian puasa, dan zakat, kemudian haji ya. Otomatis ketentuan daripada puasa harus satu paket itu ya. Tegaknya itu harus 5, jangan sampai ada salah satunya tidak dilaksanakan ya. Jadi puasa harus ya sholat gitu loh. Jadi jangan sampai puasa tok ya, kemudian sholatnya tidak ya. Karena yang otomatis kalau kita dengan keimanan, kesungguhan kita beriman sama Allah SWT ya, itu jelas kita jadi orang beriman, orang Islam insya Allah ya. Karena yang membedakan antara iman Islam dan kufur adalah sholatnya. Jadi kalau nggak sholat berarti orang itu tidak meyakini dengan adanya perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran itu. Jadi puasa namun puasanya nggak puasa niat lillahi ta'ala, bukan karena keimanannya kepada Allah ya. Jadi intinya menurut saya puasanya itu nggak akan diterima karena orang itu tidak beragama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaan selanjutnya itu gini Bu, lebih dahulu mana mengkode puasa Ramadan atau melaksanakan puasa Syawal? Untuk mengqadha puasa Ramadan ya itu memang ada ketentuannya ya. Kalau kita meninggalkan berapa hari ya, dalam Al-Quran itu ayyam ma'dudat ya. Kemudian ketentuannya kalau kita mau mengqadha pada hari yang lain ya, min ayyamin ukhor ya. Nah, boleh dilaksanakan pada bulan Syawal boleh, kemudian bulan Dzulqa'dah boleh, bulan Dzulhijjah boleh ya. Namun kalau kita mau melaksanakan tadi mana yang lebih dulu ya? Ya kalau kita mau melaksanakan puasa sunnah Syawal ya boleh saja. Namun kita belum tahu kesehatan kita, umur kita, barangkali umur kita alam ya nggak bisa kita tentukan ya kapan umur kita ya. Jadi
alangkah baiknya kita mengkodok dulu ya puasa Ramadan itu yang telah kita tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaannya ketiga itu gini Bu, kalau kita sebagai perempuan biasanya kan kalau misalnya berpuasa itu biasanya kalau sore menyiapkan hidangan untuk berbuka puasa. Nah, kalau bagaimana hukumnya jika kita berpuasa tetapi kita mencicipi makanan? Hukum daripada mencicipi makanan itu sih boleh saja ya, karena di situ yang penting kita tidak menelan makanan itu ya. Dikhawatirkan kalau kita mencicipi barangkali makanan itu kurang sedap atau kurang asin dan kurang ya, boleh saja sih asal tidak tertelan atau tidak ditelan ya. Jadi kalau bulan Ramadan yang kita masak boleh mencicipinya ya. Beda lagi dengan lupa ya, kalau kita lupa kemudian makan nggak apa-apa sih kalau kita lupa ya, sampai kenyang pun nggak apa-apa gitu ya. Tapi tadi kalau mencicipi ya kita tahu kita puasa asal jangan ditelan gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Antara lagi Bu. Sama-sama.